الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nusalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi di channel Zaman Akhir. Bagaimana kabar semuanya? Semoga sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, video kali ini akan membahas kemunculan suku Seljuk. Pada abad pertengahan, Eropa dan Timur Tengah terbagi menjadi dua kekuatan besar. Antara negara-negara Kristen di barat atau wilayah Kristen dan negara-negara Islam atau kekhalifahan Islam di timur. Meski bertetangga, selalu muncul kegelisahan dan tidak jarang timbul peperangan antara keduanya. Seljuk kembali dengan membawa banyak barang rampasan. Kehancuran di wilayah ini meninggalkan dampak jangka panjang terhadap perekonomian. Pemimpin Georgia dibebaskan setelah berjanji untuk tidak lagi melawan Seljuk. Sultan Seljuk diizinkan merestorasi masjid di ibu kota tersebut. Pada tahun 1050, salah satu sekutu Seljuk memberontak, namun segera dapat dipadamkan oleh Seljuk yang merebut Isfahan, sehingga seluruh Persia berada di bawah kendali Seljuk. Dukung channel ini agar berkembang lebih baik dengan menekan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Pada abad pertengahan, Eropa dan Timur Tengah terbagi menjadi dua kekuatan besar. Antara negara-negara Kristen di barat atau wilayah Kristen dan negara-negara Islam atau kekhalifahan Islam di timur. Meski bertetangga, selalu muncul kegelisahan dan tidak jarang timbul peperangan antara keduanya. Romawi Timur atau Kekaisaran Bizantium adalah kekuatan utama Kristen yang berada di garis depan sebagai tetangga terdekat dari kekhalifahan Islam. Pada abad ke-11, satu kekuatan baru muncul dari stepa Asia Tengah yang mengancam eksistensi Bizantium. Suku Seljuk dari Oghuz Turk yang telah memeluk Islam bermigrasi ke selatan dan membangun sebuah kesultanan. Bizantium pada masa-masa sebelum terjadinya peperangan mengalami banyak masalah. Wilayah Bizantium di semenanjung Italia dapat direbut oleh bangsa Norman, meski Bulgaria bisa ditaklukkan, namun tidak lagi berfungsi sebagai penghalang bagi orang-orang nomaden lain seperti Peceneg yang menyeberangi sungai Danube dan mengganggu Balkan. Serangan Kievan Rus dari utara Laut Hitam pada 1043, tetapi dapat dihalau dengan semburan api Yunani. Dua pemberontakan juga dapat digagalkan dan kekaisaran terus melakukan ekspansi dengan mencaplok kerajaan Ani di Armenia, wilayah pegunungan yang dapat dijadikan sebagai penyangga dari serbuan Seljuk. Seljuk telah menjadi kekuatan besar yang memadukan tradisi militer nomaden yang dipadukan dengan Islam dan kombinasi konsep jihad yang tertanam dalam Islam. Kekuatan militer Seljuk tidak terbantahkan yang membantu mereka menyatukan sebagian besar Timur Tengah. Kekuatan besar ini kemudian mengarahkan pandangan ke Mesir, kekhalifahan Fatimiyah yang menganut Syiah dan Bizantium yang menganut Kristen. Perubahan iklim atau climate change adalah salah satu faktor yang menyebabkan banyak peristiwa penting yang terjadi, seperti migrasi suku-suku nomaden dari Asia Tengah yang bergerak ke arah barat maupun selatan. Salah satunya adalah suku Seljuk, cabang dari Oghuz Turk yang bergerak dari utara di Asia Tengah ke selatan. Memasuki abad ke-10, kekhalifahan Abbasiyah mulai meredup. Ketika dipimpin oleh Khalifah Ar-Radi Billah, Khalifah Abbasiyah ke-20 yang berkuasa pada tahun 940 hingga 944 Masehi, kekuatan politik dan militer dunia Islam mulai melemah. Pada era itu banyak wilayah Abbasiyah mulai memisahkan diri. Di Afrika Utara berdiri kekhalifahan Fatimiyah, di India berdiri Kesultanan Ghaznawi. Kekuatan militer Abbasiyah melemah seiring dengan ketidakmampuan khalifah merekrut dan membayar gaji militer selama paruh pertama abad ke-4 Hijriah atau abad ke-10 Masehi, yang membuat dinasti Syiah mengendalikan Abbasiyah. Dinasti Syiah mengendalikan politik dan pemerintahan Abbasiyah selama 110 tahun, antara tahun 945 hingga 1055 Masehi adalah dinasti Buwayhi. Dinasti Buwayhi dibangun oleh 3 orang putra Abu Sujah Buwayh, seorang nelayan atau pencari ikan dari Dailam, Iran Utara. Ketiganya adalah Ali bin Buwayh yang berkuasa di Isfahan, Hasan bin Buwayh yang berkuasa di Rai dan Jabal di Iran, dan Ahmad bin Buwayh
yang membangun kekuatan di Khuzestan dan Al-Ahwaz sekitar Irak. Menurut ensiklopedia Islam, ketiga bersaudara ini pada awalnya adalah prajurit Bani Samaniyah. Prestasi mereka dalam militer sangat menonjol, sehingga ketiganya kemudian diberi kedudukan. Sementara itu, di pusat pemerintahan Abbasiyah di Baghdad sedang dilanda kekacauan. Terjadi perseteruan antara wazir atau perdana menteri dengan panglima militer. Pejabat militer Abbasiyah kemudian meminta bantuan dari dinasti Buwayh. Pada tahun 334 Hijriah atau 945 Masehi, pasukan Hasan bin Buwayh memasuki Baghdad. Kehadiran pasukan ini juga mendapat sambutan dari khalifah. Meski tidak memperoleh gelar Amir al-Umara atau pemimpin para pemimpin, Hasan mendapat gelar kehormatan Mu'iz ad-Daulah atau penegak negara. Ali dan Ahmad mendapat gelar masing-masing sebagai Imad ad-Daulah atau tiang negara dan Rukun ad-Daulah atau penopang negara. Keturunan dari dinasti Buwayh akan diakui sebagai sultan. Dari sinilah Bani Buwayh mulai mengendalikan kekhalifahan Abbasiyah. Pada akhir abad ke-8, pada awal masa pemerintahan Abbasiyah Al-Mahdi, sekelompok orang Oghuz Turk bermigrasi ke barat menuju padang rumput yang luas antara Laut Kaspia dan Laut Aral. Daerah ini menjadi rumah bagi Oghuz Turk dengan nama Oghuz Yabgustate, tempat di mana pengembara berkuda bermigrasi jauh dari tempat asal mereka untuk mendapatkan padang rumput musiman bagi ternak mereka. Menurut catatan yang disusun pada masa pemerintahan Sultan Seljuk di kemudian hari, nenek moyang mereka mengabdi pada Khaganah Khazariyah sebagai komandan militer. Hal ini menyiratkan bahwa Seljuk dan ayahnya aktif di Khaganah Khazariyah dan mungkin seperti kebanyakan elit Khazar lainnya telah menganut Yudaisme. Selama desintegrasi Khazar pada tahun 960-an, Seljuk bermigrasi ke timur dalam kelompok kecil. Alasan sebenarnya masih terselubung dalam tabir sejarah, namun berkisar dari intrik istana dan pemberontakan yang dilakukan oleh Seljuk. Para sarjana modern kemudian berpendapat bahwa perubahan iklim telah memaksa Seljuk dan kelompoknya bermigrasi untuk menemukan padang rumput yang lebih luas. Seljuk memimpin sekelompok orang Oghuz Turk yang terdiri dari 100 penunggang kuda, 1.500 ekor unta, dan 50.000 ekor domba ke kota Jand yang terletak di pinggiran Kesultanan Khwarezmia. Jand adalah wilayah yang dikuasai Islam yang dilewati kelompok nomaden Seljuk dan di daerah inilah kemudian mereka menjadi Islam. Konversi agama mereka menjadi Islam adalah momen penting dalam sejarah karena perpindahan keyakinan ini adalah pertobatan yang mempunyai konsekuensi besar. Dengan pertobatan ini, Seljuk diduga mendapatkan banyak pengikut dari orang-orang Turk di perbatasan, orang-orang yang nantinya menjadi pejuang Islam yang tangguh. Hal ini menjadi alasan meningkatnya suku-suku Turk yang menjadi Islam yang diuraikan oleh seorang sejarawan Korea, Kim Ho-dong. Islam memberikan kepada masyarakat suku nomaden kesadaran akan komunitas agama yang homogen dan sanksi agama untuk perluasan wilayah Islam menjadi sebuah ideologi penyatuan serta ideologi keekspansi. Seljuk meninggal di Jand pada tahun 1049 dan digantikan oleh anaknya. Menurut beberapa sumber, dia meninggal dalam usia 107 tahun. Pada saat itu wilayah ini sedang mengalami pergolakan selama 1 dekade. Muncul 2 kerajaan baru yang militan, Karakhaniyah di Transoksiana dan bekas budak Turki Ghaznavid atau Ghaznavid di Khurasan dan Oghuz menguasai sebagian besar Imarah Samaniyah yang sedang ambruk. Hal ini diperburuk dengan adanya kejadian di padang rumput sebelah timur, di mana kaum nomaden yang dikenal sebagai Khitan mengganggu proses ekspansi mereka ke wilayah yang oleh orang Cina disebut sebagai Liao Besar. Hal ini mendorong gelombang pengungsi menuju perbatasan wilayah Islam, tepat di tempat suku Seljuk berada. Dengan adanya para pengungsi ini, bangsa Seljuk kemudian memperoleh kekuatan dengan cepat di antara mereka banyak yang menjadi Islam. Seljuk adalah salah satu dari suku Oghuz Turk yang bermigrasi ke selatan setelah terjadinya konflik di dalam tubuh Oghuz Turk. Orang-orang Seljuk bersedia berdinas atau menjadi tentara di salah satu kerajaan dengan imbalan wilayah pemukiman bagi suku Seljuk. Bagi Kesultanan Ghaznawi atau Ghaznavid, kehadiran Seljuk dianggap sebagai ancaman. Sultan Ghaznawi kemudian mengirim tentara sebanyak 50.000 pasukan dan 12 ekor gajah untuk merebut Herat dan Naisapur sebelum melanjutkan ke Merv. Dalam perjalanannya, pasukan ini mendapat serangan dengan taktik tabrak lari dan mereka terjebak di gurun tanpa adanya air bersih. Tahun 1040 terjadi lagi pertempuran di Dandanakan ketika pasukan
Kata frak ringan berkekuatan 16.000 prajurit berkuda mempermalukan Sultan Ghaznavid di hadapan wazir, sekretaris kepala dan semua jenderalnya yang nyaris tak mampu bergerak. Dinasti Ghaznawiyah akhirnya mengalami kemunduran dan terjadi perang saudara, sehingga kehilangan semuanya yang ada di luar wilayah kecil yang tersisa di India. Sementara itu Seljuk menjadi terkenal dan terus melanjutkan kampanye penaklukan Iran modern saat ini hingga 10 tahun berikutnya. Dua faktor utama kemenangan Seljuk, yaitu kehebatan pasukannya dan ketaatan pemimpin dan prajuritnya, yang kemudian menarik banyak pengikut Islam Sunni. Pada bulan Ramadan tahun 1055, Seljuk memasuki Baghdad menggantikan dinasti Buayyih yang menganut Syiah dan langsung berhadapan dengan Romawi Timur atau Bizantium. Gelombang pasang Seljuk mulai melayangkan pandangannya kepada penduduk Syiah di Iran dan khususnya kepada kekhalifahan Fatimiyah di Mesir. Namun pemimpin Seljuk menyadari bahwa untuk menaklukkan Mesir, terlebih dahulu mereka harus mengalahkan kekaisaran Romawi yang sedang membusuk. Pada masa-masa sebelum konfrontasi dengan Bizantium, Seljuk telah mengalahkan beberapa negara yang menjadi penyangga Bizantium seperti Azerbaijan, Armenia, dan Georgia. Pada tahun 1048, Sultan Seljuk mengirim ekspedisi penaklukan ke Azerbaijan dipimpin oleh Ibrahim, saudara tiri Tugril. Bizantium hanyalah bayangan dari masa lalunya dengan banyak prajurit terbaik dikirim ke barat menghadapi tentara pemberontak. Barisan tentara Bizantium terdiri dari 3 kelompok pasukan. Pasukan Georgia berada di tengah, pasukan Armenia Vaspurakan berada di sayap kiri, dan Gubernur Ani berada di sayap kanan. Pertempuran dimulai pada malam hari. Pertempuran malam hari ini merupakan pertempuran besar pertama antara kedua belah pihak dengan hasil pertempuran yang beragam. Seljuk kembali dengan membawa banyak barang rampasan. Kehancuran di wilayah ini meninggalkan dampak jangka panjang terhadap perekonomian. Pemimpin Georgia dibebaskan setelah berjanji untuk tidak lagi melawan Seljuk. Sultan Seljuk diizinkan merestorasi masjid di ibu kota tersebut. Pada tahun 1050, salah satu sekutu Seljuk memberontak, namun segera dapat dipadamkan oleh Seljuk yang merebut Isfahan, sehingga seluruh Persia berada di bawah kendali Seljuk. Khalifah di Baghdad melihat kemana arah angin mengundang Sultan Seljuk ke Baghdad untuk menggantikan dinasti Syiah Buayyih yang terjadi pada tahun 1055. Pada tahun 1058, Sultan Seljuk mengirim ekspedisi ke Meletine dan memperluas wilayahnya ke Armenia dan Levant. Pada tahun 1063, Sultan Tugril meninggal dunia setelah mengangkat Sulaiman keponakannya sebagai ahli waris. Alp Arsalan kakak Sulaiman kemudian mengambil alih kekuasaan. Alp Arsalan segera melakukan kampanye melawan Armenia dan Georgia dan mengepung kota Ani selama 25 hari. Pada situasi inilah Romawi Timur memutuskan untuk fokus pada perbatasan timurnya di bawah kepemimpinan Romanus IV. Namun Alp Arsalan yang merupakan seorang ahli strategi dan taktik bukanlah tandingan bagi Romanus. Pertempuran Manzikert akan segera terjadi dan akan kita bahas pada video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa berikan komentar dan kritikan untuk perbaikan video selanjutnya. Jika Anda menyukai video ini, tekan like, subscribe, dan lonceng notifikasinya.